Assalamualaikum Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi anu sok urang disebut Bapak Aing. Ieu simkuring sanes rek ngeluh oge sanes rek menta mewah, tapi hate ieu sedih ningali salah sahiji bangunan cagar budaya, Masjid Cagar Budaya anu aya di Kecamatan Sukajadi, daerah Cipaganti. Ayeuna kaayaan mata prihatin, sirapna geus lapuk ku umur, hateupna oge bocor di mana-mana. Malah aya nu kudu ditambalan ku spanduk. Terima kasih atas informasinya, karena masjid ini merupakan masjid bersejarah, heritage. Kami sudah melakukan verifikasi tentang kebutuhan masjid tersebut, dan dalam waktu tidak terlalu lama lagi kami akan memprosesnya. Segera masjid itu direnovasi. Terima kasih, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa merawat dan menjaga seluruh peninggalan sejarah bangsa ini. Assalamualaikum. Halal dong. Ya, ini kita sudah sampaikan ini dampingi pimpinan DPRD bonus untuk pemain Persib 1 miliar. Uangnya halal, hasil penjualan sapi, bukan APBD Provinsi Jawa Barat. Dan Persib tetap klub profesional yang tidak ada urusannya dengan pemerintahan dan politik. Persib tetap Persib, sampai kapanpun Persib tetap Persib. Barangkali Pak Ketua mau nambah? Pak Ketua ada komentar? Silakan. Ya, pokoknya sekali lagi terima kasih dan selamat untuk Persib. Pak Gub juga terima kasih teman-teman semua. Saya sebagai bobotoh itu merasa sangat senang hari ini. Kakak. Ya. Semoga Persib juga mencatatkan sejarah di dunia internasional ya. Oh ya. Kang, kumaha Kang? Kadi Kang. Cianjur kumaha? Kumaha? Terima kasih banyak Pak Gubernur. Semoga tahun depan lagi dapat bonus lagi dari Pak Gubernur. Beres. Bukan APBD Provinsi Jawa Barat. Ulah kawin deui, catatan. Mohon. Ya ini Nah, ya apa haji umuh? Waduh, telat datang ke DPRD nah. Jadi hiji selamat ulang tahun apa? Apa itu tetap ceria dan kelihatan tetap muda, mesti tanpa istri muda. Betulkah apa tidak punya istri muda? Tidak punya sampai saat ini. Jadi, ini apa langkah untuk Persib ke depan? Insya Allah dukungan dari Pak Gubernur, Ketua DPRD, dan semua yang pendukung, insya Allah tahun depan kita supaya jadi juara lagi, harus mendapatkan pemain yang lebih handal lagi. Pokoknya Persib tetap perkasa meski tidak harus didukung oleh pemerintah daerah. Karena tidak boleh sebagai klub profesional mendapat dukungan. Kami didukung sepenuh hati sama Pak Gubernur pribadi dengan membawa masyarakat yang banyak. Jadi didukung dengan hati, bukan didukung dengan anggaran. Lamun mere pribadi tong make APBD. Doraka sia. Betul tidak, Pak? Waras. Betul. Arek ngontrak pemain di mana ya, Pak? Insya Allah kita masih bayang-bayang memantau. Tapi nanti biasanya Persib diam-diam nanti begitu datang bobotoh semua senang. Lamun Persib bisa ngontrak Messi, kalau dia mau, Ronaldo, Cristiano atau Cristiano Ronaldo. Tidak menutup. Ya. Tidak menutup kemungkinan banyak. Ayah wae lah. Arek ngusulkan kontrak Messi, saya Messi, ini Cristiano Ronaldo, ini Bapak ngusulkan kontrak saha? Sanya nu ayeuna alus. Neymar. Sementara ini saya akan mengontrak gubernur. Kalau memberitahukan dengan masyarakat, makanya jangan macam-macam dengan Pak Gubernur. Karena sahabat saya juga anak saya, dengan semua. Ini saya pasang badan untuk gubernur. Pokoknya gini lah, lebih baik pasang badan daripada pasang judi. Iya, jadi ginilah. Saya sih selalu melihat ya, segala sesuatu yang berkembang itu kita tanggapi secara dewasa. Bahwa hari ini saya tegaskan, orang Jawa Barat itu sudah sejak lama toleran. Orang Jawa Barat itu dari dulu toleran. Toleran. Ini yang kemudian kalau ada janda itu intoleransi lebih disebabkan karena satu miskomunikasi.
Yang kedua, biasanya juga para pelaku intolerannya bukan warga Jawa Barat yang asli biasanya, gitu loh. Kebetulan mereka menjadi urban di sini seringkali berkonflik dengan sesama urban lagi. Tapi sekarang makin setelah saya pimpin kan sudah makin redup. Insya Allah deh Jawa Barat provinsi yang terbuka. Gini aja deh kalau ngomong tentang keterbukaan Jawa Barat. Provinsi mana yang seterbuka Jawa Barat? Gitu aja. Provinsi mana yang seterbuka Jawa Barat? Nggak ada. Cuman Jawa Barat provinsi yang terbuka. Jadi tidak ada kalimat kata bar bagi Jawa Barat. Buktinya Jawa Barat, semua orang bisa hidup di sini dan nyaman. Sudah. Pernah nggak di Jawa Barat ada konflik antar suku? Nggak ada. Ya udah. Berarti ucapan itu sebenarnya terpatahkan dengan kehidupan masyarakat yang harmoni. Biasanya yang jadi sorotan adalah persoalan konflik rumah ibadah, gitu loh. Itu saja. Nah, konflik rumah ibadah itu bisa diselesaikan dengan pendekatan yang harmoni, pendekatan yang biasanya ada konflik di lingkungan, ada problem seperti itu, dan selama ini juga selesaikan. Melaporkan ke polisi. Nah, yang ngasih apa namanya Bu Janda itu ngomongnya sembarangan anjir, gila. Untung udah di Amerika yang ngomong kayak gitu, coba kondisinya habis itu. Oke, next. Ini saya menyampaikan bonus buat tim Persib juara 3 kali berturut-turut. Nilainya 1 miliar rupiah. Didapatkan dari hasil penjualan sapi. Terima kasih. Iya dong, Persib. Terima kasih Pak Gubernur. Ini suatu penghargaan yang amat sangat besar dan terhormat bagi kami. Kami juga terima kasih sudah didukung secara penuh oleh Bapak dan semua jajaran Bapak dari Pemprov, dari DPR, dari Pemkot, sehingga kami bisa juara yang ketiga kalinya. Saya mewakili pemain dan staf yang lain semuanya. Terima kasih Pak Gub, Pak Glenn semuanya atas supportnya, atas dukungannya berupa bonus yang telah disampaikan. Jujur, secara memorial sebenarnya ini memang sangat membantu kita sebagai seorang pemain. Karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Glenn, tahun-tahun terakhir pada saat kita juara ini di menuju hat-trick ini memang sangat berat. Jadi ini amat sangat melepas dahaga kita, Pak Gub. Ini saya menyampaikan. Tuh disebutin dari hasil jualan sapi. Langsung terpatahkan yang nyinyir, dasar yang menyinyir. Next. Reaktivasi itu sudah kita komunikasikan dengan Kementerian Perhubungan. Kita tinggal melakukan langkah-langkah penataannya, termasuk juga mengatur alur lalu lintasnya agar tidak terjadi kemacetan baru dan titik kemacetan baru. Saya sudah komunikasi dengan Menhub, mungkin di pertengahan Juni kita akan bahas teknis. Ya Kertajati kan mungkin tidak diaktifkan lagi untuk bandara komersial. Gitu. Makanya kita nanti nunggu hasil pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan di pertengahan Juni. Lagian sih bikin airport kok jauh dari pusat kota, kan aneh. Coba dibikin kereta gitu biar yang dari pinggiran ke tengah kotanya lebih enak gitu. Kenapa harus dibikin jauh banget, akses buat kesananya dipersulit. Kalaupun ada ya cuma bisa jalan tol sama mobil doang. Aneh banget. Lebih cocok dibangun apa namanya? Pangkalan udara tuh, pangkalan angkatan udara. Lebih masuk akal kan, tempatnya strategis lagi. Oke, next. Lalu Dadan diganti aja seneng banget. Oh iya dong. Dadan diganti mah kayak MU ganti pelatih. MU-nya yang jelek, MBG-nya yang bapuk. Dadan mau diganti Steve Jobs juga tetap aja MBG bapuk. Kecuali Dadan ditangkep, diadili, baru boleh seneng. Anjing ya motor, kalau lagi ngonten juga. Lalu bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas, bukan. Jadi begini, pemerintah pusat, Pak Presiden itu melihat ada beban fiskal APBD provinsi yang berat, di mana dalam setiap tahun harus mengeluarkan biaya. Sedangkan kepastian bahwa Kertajati itu bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan uang untuk operasional kan
sampai sekarang belum Sulit. bisa dilihat. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menurut saya aneh. Satu sisi kita ingin dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada bus dari Jakarta, dari Halim ke Bandung. Kemudian Halimnya buka, ya orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati. Kan logikanya kan nggak tepat, sehingga saya waktu itu menyampaikan bahwa kawasan Kertajati saya mengusulkan untuk menjadi kawasan pusat industri pertahanan dalam negeri. Nah itu. ini mendapat respon Presiden, sehingga Presiden itu memiliki harapan untuk Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara. Maka opsi yang saya tawarkan, saya sudah bertemu Mensesnek dan bertemu Presiden juga, sudah bertemu Menhan, tinggal opsinya saja. Kalau opsi saya adalah tuker, opsi Pemprov Jabar, Husein, PTDI dan sekitarnya itu diserahkan ke Pemprov, Kertajati diserahkan ke pemerintah pusat. Sehingga nanti kita tinggal memperkuat, memodernisasi dari Husein. Nah kan nggak usah lama tuh waktunya, kita benahin, kemudian misalnya kalau dimungkinkan landasan pacunya ditambah, dan sehingga dalam waktu nggak terlalu lama pasti rame. Ini hanya tukar guling berarti. Tukar guling. Tidak menjual aset saham yang di BJB itu. Enggak, tukar guling. Tukar aset. Tukar aset aja. Jadi kita ngelola Husein, kemudian Kertajati diserahkan ke pemerintah pusat. Gitu. Bagus ya. Gitu. Oke, next. Kalian setuju nggak? Kalau Dadan, ex kepala BGN, itu dipenjara dan dihukum karena telah merugikan negara luar biasa. Setuju nggak? Gila sih, Presiden sekarang Prabowo benar-benar nggak main-main. Tadi malam, Pak Dadan dicopot dari jabatannya. Tadi pagi dini hari, udah dijemput sama Kejaksaan Agung. Dan hari ini, kantor BGN lagi digeledah. Menurut gue, Pak Dadan ini layak ya untuk dihukum. Kenapa? MBG yang aslinya program yang sangat strategis, sangat baik dampaknya jika dilakukan dengan tata kelola dan komunikasi yang luar biasa. Gara-gara Pak Dadan komunikasinya busuk, pengadaan-pengadaan aneh, itu kepercayaan kepada pemerintah keseluruhan itu jadi jelek. Baik dari dalam maupun luar negeri. Akhirnya apa? Merembet tuh sektor ekonomi jadi kena kemana-mana. Tapi untungnya Presiden kali ini itu nggak pandang bulu. Tim ses kek, siapa kek, kalau merugikan negara itu harus ditindak tegas. Keren, mudah-mudahan MBG kedepannya bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Manfaatnya luar biasa, hasilnya luar biasa, nggak ada pengadaan aneh-aneh lagi. Menurut kalian? Di BG-BG sama aja tuker apa? Kayak digilir, pelatih bergilir, nggak ada bedanya. Ya kalau nggak ada bedanya ngapain gitu kan, harus dipertahankan, harusnya di-cut aja gitu yang MBG-nya. Belum lagi koperasi desa. Penggantinya ibu-ibu itu. Iya, ibu-ibu itu. Ini jabatan bergilir. Udah kenyang, waktunya ganti pemain. Percuma. Mau yang ngejabat Pep Guardiola juga kalau yang busuk sama aja. Programnya sama aja. Aduh, Dadan. Orang mah pulang haji disambut rebana, ini disambut rompiping. Padahal lagi seru banget obrolan kunjungan ke Perancis. Hilang dah. Selamat lagi aja mas-mas manis itu. Baby, aku dihujat. Nah, kita copot Dadan. Salah arah. Mas, baby itu tahu itu siapa. Dasar emang. Akhirnya Presiden Prabowo copot Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Akhirnya nanti juga sama aja. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dicopot, diganti Ibu Nani. Nanti akhirnya juga sama aja sih, Badan Gizi Nasional MBG lagi yang dikelola. Kalau memang kepalanya itu dicopot, program MBG-nya juga harus lebih baik, harus dievaluasi. Yang paling utama, MBG itu harus tepat sasaran, Pak Presiden, ya. Yang dapat MBG cukup orang-orang, anak-anak miskin saja, anak-anak nggak mampu, anak-anak kurang bergizi. Itu
Yang kaya-kaya nggak usah. Hemat anggaran ngapain? Yang kaya-kaya dibantu. Yang kaya-kaya makanannya udah enak, udah bergizi. Dari hamil sampai lahir, sampai besar. Udah enak. Sekolah bawa mobil, diantar mobil. Ngapain dikasih bantuan makan bergizi gratis? Nggak usah. Makan bergizi gratis cukup untuk orang-orang miskin, orang-orang nggak mampu. Itu loh Pak Presiden. Biar duitnya untuk keperluan yang lain, untuk membantu orang-orang miskin, untuk mensejahterakan guru, untuk membangun fasilitas sekolah, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, begitu loh ya. Percuma dicopot diganti kalau ujungnya sama aja. Bisnis. Akhirnya Iya, kalau nggak ada bedanya kan ngapain harus dia tuh. Ujungnya bisnis kan katanya. Ayo. Sudah kita komunikasikan dengan Kementerian Perhubungan. Kita tinggal melakukan langkah-langkah penataannya, termasuk juga mengatur alur lalu lintasnya agar tidak terjadi kemacetan baru dan titik kemacetan baru. Saya sudah komunikasi dengan Menhub, mungkin di pertengahan Juni kita akan bahas teknis. Akan berdampak ke Kertajati nggak Pak Gub? Ya Kertajati kan mungkin tidak diaktifkan lagi untuk bandara komersial. Kan gitu. Makanya kita nanti nunggu hasil pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan di pertengahan Juni. Sudah kita. Oh ini lanjutan yang tadi ya. Oke, next. Siapa? Gubernur, apa kabar? Baik. Terima kasih. Sama Pak Gub. Alhamdulillah. Dari Papua gimana nih? Baik gitu. Ini harus kenalin dulu dong. Orang Persib ini yang bos paling gede sahamnya. Ini yang pemegang saham mayoritas Persib, Pak Glenn. Mantap. Jadi rencana sekarang berapa pemain yang direkrut baru, Pak? Waduh. Ini masih lagi pembicaraan dengan coach baru. Karena coach Boyannya kan jadi technical advisor. Dia sudah ini kok udah ngalahin Malaysia ya? Enggak. Gosipnya saya berita di medsos. Enggak. Jadi beliau itu ada keperluan keluarga dan keperluan sama anaknya lah ya. Kan dia ada rumah di Kroasia, terus ibunya baru meninggal. Terus anaknya juga mau sekolah di Spanyol. Jadi mesti ada di Eropa dia dalam berapa bulan ke depan. Keren banget pakai sepatunya nggak pakai sepatu ini. Siap main lagi ya? Siap. Lebih betah di mana main? GBLA apa Jalan Harupat? Dua-duanya betah, tapi GBLA lebih betah. Mana yang hoki? GBLA Pak. Oke, kemarin Raw. Tapi juara kan. Boyan 3 tahun di Persib, satu-satunya klub yang dia tidak pernah kalahkan Persijap. Saya ketemu yang orang Jepara, Persib boleh juara, tapi tidak pernah bisa menang. Iya. Ada begitu. Kita kalah di sana. Di sana kita kalah. Kita mah berani di sana kita kalah ngomongnya. Saya menyampaikan apa yang saya janjikan. Bonus buat tim Persib juara 3 kali berturut-turut. Nilainya 1 miliar rupiah. Didapatkan dari hasil penjualan sapi. Terima kasih. Persib. Terima kasih banyak Pak Gubernur. Ini hadiah ini untuk yang juara tahun lalu apa 2 tahun lalu? Ini 3 kali juara. nanti ditanya sumber duitnya dari mana. Ada BPK di belakang. Bagi duit 3 miliar dari mana? Terima kasih sekali lagi Pak Gubernur atas semua Yo, di belakang betul. Semoga ini saya serahkan juga untuk teman-teman semua para pemain untuk bisa berprestasi lebih bagus lagi dan tahun depan bisa semaksimal mungkin. Ini ada satu catatan ya, mohon bonus ini jangan dipakai punya istri baru. Ayo. Kasih sama istri yang setia sampai juara. Karena kami sebagai pemain tradisinya bisa terus berlanjut, Pak. Ya segitu dulu nanti akan ada informasi. Kayaknya yang si bagian-bagian itu deh harus diupdate kayaknya. Dasar. Oke segitu aja. Baik. Terima kasih atas informasinya. Kalau ada gatel ya tinggal di kolom komentar aja. Pengen ngomong ke yang yapping. Oke, siap. See you, bye-bye.